Perlu kami memberitahukan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa infak yang kita kumpulkan hari ini sepenuhnya kita serahkan untuk masjid. Infak yang kita kumpulkan hari ini sepenuhnya akan kita serahkan untuk masjid, tidak dikeluarkan untuk biaya pelaksanaan. Kita sangat membantu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang sama kita hormati Buya kita Pak Dr. Abdul Rauf yang hadir pada hari ini, insyaallah kita berikan siraman rohani kita bersama pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Buya Fedi Sanusi yang juga selalu aktif mendampingi kita dari Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Seterusnya para pejabat pendukung pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur dapat jaga kehadiran Allah SWT. Pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka bilik pengajian yang secara rutin kita laksanakan. Pertama, saya merasa bilik yang dikilir antara Agari dengan Agari ini cukup baik. Pak Asisten, ini kita teruskan. Yang awalnya mungkin pemikirannya karena masjid agung kita, Masjid Mutakin, ini dalam keadaan direnovasi. Tapi ini semacam safari dakwah yang kita lakukan. Sekaligus bagaimana kita berbaur dengan masyarakat kita yang ada di Kecamatan Lubuskarti ini. Kemudian daripada itu, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kami atas nama pribadi, nama pemerintah daerah, mohon maaf lahir batin kepada kita semua. Karena selama 1 tahun kita bekerja, mungkin berlian, atau nangkep berangnya deh Pak Bertian, atau nangkep berang, atau pasti dalam bekerja pasti kita ada. Terutama DP kan, kacau dengan berang yang waktu camen buat ya. Untuk itu dari Lubuk yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada 6 hati berang,
tidak lebih bagaimana kinerja pemerintah, kinerja kita bersama mendidikan masyarakat dari waktu ke waktu lebih baik. Kemudian yang kedua, melalui kesempatan yang baik ini saya mengajak kita semua, para pegawai, para pejabat, mari kita ramaikan masjid di lingkungan kita masing-masing. Karena bagaimanapun kita para pegawai ini, para pejabat ini adalah panutan, ya, yang selalu menjadi contoh teladan bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita. Ini saya minta kita ramaikan. Kalau pada bola kita orang hijau masalah ini, khusus dalam bulan suci Ramadan ini lebih kita ramaikan lagi. Nah, dari kegiatan yang selalu dilakukan. Dan ini yang sekali lagi saya ulangi, semacam safari yang seperti ini, Pak Amir, Pak Asisten, Pak Islam, kita teruskan. Kalau hari ini kita di Nagari Yemangi, para pegawai hadir kita bersama masyarakat di sini, dilihat oleh masyarakat, sekaligus kita juga sudah mengajak, menghimbau masyarakat secara langsung. Ini perlu kita terus kembangkan. Setelah sudah nanti masih kita buang atau rasul penting saya pikir ini bagus. Ya, selalu harus kita di satu tempat. Ya, kalau sekarang dia Yemangi mungkin Jambar, kemudian kita Beringin, keliling Sulawesi dan seterusnya. Ini sangat baik, saya pikir akan positif. Setidaknya mendekatkan juga hati kita, ya, dengan masyarakat sekitar tempat kita melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah atas rahmatnya, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya saya aturkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Insyaallah kita jam 10 selesai. Diawali kita akan berbicara mengenai kiat sukses beramal ibadah menurut Al-Quran. Kiat sukses beramal ibadah menurut Al-Quran. Bapak Ibu, tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan di tahun ini. Tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun kita ingin untuk bisa sukses beribadah. Baik kesuksesan dalam kesempurnaan ibadah, baik kesuksesan dari ketinggian nilai maupun kesuksesan dari segi banyaknya ibadah yang kita laksanakan. Apalagi di bulan Ramadan nanti. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa kiatnya agar kita bisa sukses beramal ibadah itu? Setelah ditelusuri dari beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi, kiat sukses beribadah itu dengan memenuhi 5 syarat. Yang pertama, kuasai ilmu tentang ibadah yang akan kita laksanakan. Betapapun banyaknya rangkaian ibadah yang kita laksanakan,
Tetapi ketika ibadah itu tidak terlaksana sesuai dengan rukun syaratnya, tidak sesuai dengan aturannya, dia tidak akan bernilai sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang sangat dekat yang akan kita laksanakan. Meskipun semenjak berusia 7 tahun dulu, masih malah ada yang masih TK, kita telah dibiasakan orang tua kita berpuasa. Tetapi itu bukanlah merupakan suatu jaminan mutlak bahwa semua seluk-beluk puasa itu sudah betul-betul dikuasai dalam pelaksanaan. Sekedar contoh, di dalam kajian hukum Islam, salah satu yang membatalkan puasa karena memasukkan suatu benda asing ke dalam lubang yang tembus yang ada pada diri kita, meskipun tidak berpengaruh menghilangkan lapar dan haus. Batal puasa. Bahkan Bapak Ibu, contohnya sangat kecil di dalam kajian fikih itu. Ketika di siang bolong bulan Ramadan, mungkin selesai sholat zuhur, seorang ibu meraba ujung mukena, ujung telekumnya, ternyata ada rendanya yang copot. Sabit lebih lakukan. Diambilnya lah sebuah jarum dan sehelai benang. Mungkin karena ujung jarum, lubang jarumnya yang kecil, atau ujung benangnya yang tumbuh, atau makropon ala mulai kabuat dalam mau pakai. Ketika ujung benang ditusukkan ke lubang jarum, tidak berhasil. Biasanya ada gerak refleksi mencelupkan ujung benang ke mulut. Bapak apa itu? Sebatas mencelupkan ujung benang ke mulut itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu ketika benda asing kita masukkan ke lubang yang tembus yang ada pada diri kita. Bila benda asing itu lewat dari hadduz zahir, permukaan lahiriah. Sementara untuk mulut hadduz zahirnya, permukaan lahirnya tidak ditutup pada bibir, tetapi permukaan lahiriah untuk lubang tembus pada mulut dihitung pada makhrajul haq, tenggorokan. Berarti sekedar dalam rongga mulut dia tidak batalkan puasa. Tetapi ketika di benda asing itu lewat dari tenggorokan ke bawah, nah itu yang membatalkan.